Halo, perkenalkan saya Alexander Dana Pamungkas, biasa panggil Akas. Saya dari Prodi BPSI. Nomor induk saya 2112425. Saya sini berperan sebagai guru. Hai teman-teman, saya Rizkyana Budha Cerita dengan nomor NIM 211224012. Saya dari Prodi PPSI, saya sebagai murid. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eurika dengan NIM 1223033 dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sintesis Calvin Doro Rulitanio, biasa dipanggil Calvin, dengan NIM 221224022. Saya dari Prodi PPSI sebagai murid. Hai, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Pagi, baiklah. Aduh, yang ceria dong. Apa kabar? Sehat. Nah, gitu dong, semangat. Gila. Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke. Ini ngomong ada yang belum masuk siapa ya? Satu orang yang belum masuk. Oh, si Calvin ya? Oh. Yaudah, kita saja sambil jalan saja. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai teks berita. Sebelumnya udah ada yang tahu apa teks berita? Ada yang pernah dengar istilah berita? Pernah Pak? Ayo, apa itu? Teks Teks yang berisikan apa? Ayo. isi informasi. Informasinya berupa apa? Ada fakta. Terus faktanya itu yang bersifat Benar. ya, ya, aktual. Hebat sekali Bunga ya. Oke, ya udah kamu langsung pulang ya. Kayaknya aja. Oke, sekarang kita mulai untuk materi ya. Di sini ada capaian pembelajaran. Di sini kita fokus pada elemen menyimak. Capaian pembelajaran peserta didik itu yang pertama mampu menganalisis dan memakai informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, dan lanjutnya apa? Pandangan, arahan, atau pesan. Coba lanjut juga atau pesan. Atau pesan yang tepat dari berbagai jenis teks, baik non-fiksi dan fiksi, audiovisual dan aural dalam bentuk monolog, dialog, dan berbicara. Oke, lalu tujuan pembelajarannya apa kayaknya? Tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menganalisis informasi utama yang disampaikan dalam teks berita secara audiovisual, aural, atau teks. Peserta didik mampu memaknai pesan-pesan yang disampaikan oleh pembicara dalam bentuk monolog, dialog, atau berbicara. Oke, berarti tujuan pembelajarannya ada dua. Oke, sekarang mari kita lanjut ke bagian apa yang akan dibahas. Kita akan bahas yang pertama tadi, apa yang teks berita. Lalu teks berita itu ada unsur-unsurnya. Ayo Bunga. Apalagi yang kita bahas? Ada apa saja? Apa? Wah, ketawa. Apa ayo? Teks berita, kaidah dasar teks berita. Kaidah bahasa teks berita. Oke. Sekarang nih, daripada kalian ngobrol dulu coba deh. Eken, baca pengertian teks berita. Oke, teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Oke, faktual dan aktual. Jadi sini ada dua ya, dua kata kunci. Faktual dan aktual. Faktual sendiri itu apa? Faktual itu adalah sesuai fakta atau tidak mengada-ngada. Jadi faktual itu adalah nyata, keadaan nyata. Sedangkan aktual itu artinya hangat atau baru saja terjadi. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian unsur-unsur berita. Ada yang pernah mendengar 5W1A? Kenapa? Oke, apa itu 5W1A? Bahasa Indonesianya Oke, bahasa Indonesia aja apa ayo? apa, di mana, kapan, kenapa, siapa, dan bagaimana. Ah, cuma mau baca. Sudah ada Pak? Oh iya, sudah ada ya. Jadi
Jangan dong. Oh, iya, baik, Pak. Oke, sekarang katakan baru mulai coba nih. Jelaskan dulu. Baca coba. Apa itu apa? Apa itu menjelaskan hal atau peristiwa yang diberitakan, terus gimana menjelaskan tempat atau lokasi terjadinya peristiwa yang diberitakan, terus kapan menjelaskan waktu, Ayo dong yang lain berarti ayo jam, hari, tanggal, tahun terjadinya peristiwa yang telah diberitakan, terus siapa menjelaskan pelaku atau orang yang terlibat dengan peristiwa yang diberitakan. Oke, sekarang kamu duduk silakan. Terima kasih, Pak. Oke. Tapi pada saat kamu duduk, saya ingin bertanya. Kira-kira materi ini bahas tentang apa? Ayo. Apa ya, Pak? Ayo, ada apa, di mana, kapan, siapa, apa, di mana, bagaimana? Silakan tanya teman. Ini tadi bahasa apa ya? Pak Bunga. Teks berita. Oh, teks Teks berita. berita. Coba tanya mereka apa itu teks berita gitu. Apa itu teks berita, Pak? Apa ya? Yo, apa? Teks Ayo. informasi. Teks berita adalah informasi, bukan tempat. Ayo, teks berita adalah teks yang menyajikan informasi yang aktual. aktual dan faktual. Oke, aktual itu apa? Tidak mengadakan. Apa? Tidak mengadakan. Aktual loh. Oh benar. Yang hangatnya. Aktual itu yang hangat. Faktual ya? Nah, faktual itu yang ada. Jadi ada dua, sifat aktual dan aktual. Gitu. Oke. Ya Pak, ya, silakan. Di teks berita itu harus ada simbol semua atau hanya beberapa, atau misal di satu teks berita hanya ada apa, di mana, kapan saja, atau harus semua. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya bagus. Oke, dalam sebuah berita tentunya harus ada hubungan satu lain. Jadi semua harus ada kan? Karena jika tidak ada, misalnya tidak ada apa, lantas yang diberitakan apa, atau tidak ada di mana, lantas berita itu dijelaskan di mana. Kita tidak tahu. Lalu untuk kapan itu jelas untuk dibutuhkan dalam teks berita untuk menunjukkan adanya waktu. Lalu itu dengan siapa, bagaimana pelakunya, siapa yang terlibat, lalu juga kenapa peristiwa itu bisa terjadi dan bagaimana kelanjutannya. Yang bisa jadi tanggapan dengan keluarga kita. Itulah mengapa ini baru satu hal dibutuhkan dalam pembuatan teks berita agar beritanya itu utuh. Oke, bagus, bunga. Oke, ini contoh-contohnya ya seperti yang tadi yang di sebelumnya saya kasih tunjuk. Yang pertama itu contoh dari cerita itu tulisan kalau Pintu di sisi selatan stasiun yang roboh, stasiun Jakarta roboh. Ini adalah hal yang diberitakan, yaitu kalau Pintu roboh. Lalu yang kedua di mana? Di stasiun Tugu Jakarta. Lalu kapan itu mengenai hari Sri Kamis pada Januari tahun 2004 dan sebagainya juga ada siapa, lalu kapan dan bagaimana. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam struktur teks berita. Ayo saya pengen struktur teks berita dan saya lihat dari HP tadi ya. Coba deh, Ken, baca struktur berita. Waduh, makan kamu tidak boleh ya. Jangan hilang, oke? Oke, sekarang coba kepala berita. Oke, kepala berita atau bagian pembuka berita yang singkat namun menarik memberikan gambaran tentang unsur-unsur 5W1. Nah, kira-kira kepala berita ini tempat letaknya di mana? Tengah. Awal. Ah, di tengah. Pintar kamu ya, keluar kamu sekalian. Yang di awal bukan di tengah. Nama juga kepala. Aneh dong. Oke, jadi kepala berita itu tempatnya di tengah. Nah, bagus. Di mana? Di awal. Nah, mantap kalian fokus ya. Oke, jadi kepala berita adanya di awal sebagai bisa juga sebagai pengantar menjelaskan adanya di bangsa Tuhan. Fungsinya bisa juga untuk memberikan menarik pembaca agar ingin membaca berita tersebut. Lalu untuk tubuh berita, coba deh, bunga dari tengah-tengah. Tugu atau badan berita. Tugu atau badan berita pengembangan dari unsur-unsur berita yang disajikan dalam memberikan informasi lebih lanjut dan konteks.
Akhir berisi apa? Berisi Kesimpulan. Nah, iya. Coba tadi juga ekor berita berisi kesimpulan. Oke, maksudnya juga. Maksudnya tuh. Aduh, lapar ya nanti ya. Kita sudah selesai. Kita sudah selesai lalu kita makan siang. Oke? Yang ada di tempat terakhir. Nah, ini ada contoh teks berita, bisa dilihat. Sini ada contohnya di bawah berita, di buku berita, dan di ekor berita. Oke, lalu berikutnya ada kaidah kebahasaan dalam teks berita. Ini ada beberapa ya. Yang paling utama itu tentu teks berita itu harus bahasanya baku. Bahasa baku itu ada di mana? Ayo. Ya? EYD atau WebI? Ayo, EYD atau WebI? Sekarang kamu berapa? Tidak, EYD. Jadi sekarang pakai penggunaan EYD, division dari EYD. EYD sekarang dari apa, Kevin? Apa ya, Pak? Ejaan yang disempurnakan. Mantap, ya. Jadi kemudian bahasa baku juga ini ya. Ejaan yang disempurnakan. Lalu ada juga di dalam kita tentunya ada kalimat majemuk dan kalimat tunggal. Kira-kira kalimat tunggal itu seperti apa? Ayo, kalimat tunggal itu cuma berisikan S, SPO dan K. Sedangkan kalau kalimat majemuk, oke, ada yang kalimat ada anak kalimat. Iya benar. Lalu berikutnya ada kondisi temporal itu berhubungan dengan apa ya kata temporal? Dengan waktu. Oke, dengan waktu. Kontinuitas waktu ya, ada kemudian, lalu, sebelumnya dan sebagainya. Lalu juga ada kausalitas. Kausalitas itu apa ya? Oh belum. Hubungan sebab akibat. Oke, berarti ada yang kata seperti karena, sebab, sehingga, akan, ada dan akibatnya. Lalu juga tentunya ada kata ganti. Jadi kata ganti di sini bukan berarti kata ganti orang yang di sini juga bisa kata ganti untuk ganti sebuah peristiwa. Contohnya ini, bencana tanah longsor terjadi di Kota Sumedang kemarin malam. Peristiwa ini merujuk pada bencana tanah longsor yang terjadi di Sumedang. Seperti itu. Oke. Udah banyak tuh? Udah banyak belum? Oh, belum. Bagus. Sekarang bisa fokus ya. Nah, sekarang ada lembar kerja peserta ini yang kita silakan kalau kita kalian presiden lapor. Ayo dong. Ayo dong. Ya, di dunia itu belum ada tugas ya. Apa-apa tugas mau tugas capek. Sama sih capek sebenarnya. Tapi itulah dia juga. Oke. Baik. Sekarang kita merangkum hasil pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, teks berita itu adalah teks yang menyampaikan. Oke, unsurnya ada apa saja? Calvin, main HP buka-buka. Buka apa kamu? Waduh, Legend ya. Nanti aja mau Legend ya. Sekarang kita fokus pada ini. Kira-kira coba ada saja cerita unsurnya apa saja? apa? 5W1 apa? 5W1 itu apa? Ayo. Apa? Mana? Ya. Kapan? Siapa? Ya. Apa dan bagaimana, Pak? Mantap Calvin ya. Bukan buat Calvin dong. Ya, itu benar ya. Lalu sesungguhnya ada apa saja Calvin? Nah, masukin HP ke sini. Nanti kita selesai ngobrol ya. Ayo Kak. Ayo, sesungguhnya apa saja? Kepala berita, ibu berita, sama ekor berita, Pak. Berita. Oke. Lalu kalian bahasanya apa saja Ken? Konjungsi temporal dan Kausalitas. kata ganti serta